Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah beberapa video kemarin kita membahas mengenai himpunan, dari mulai pengertian, operasi himpunan dan lain sebagainya. Sekarang yang akan kita bahas mengenai pembahasan soal yang berkaitan tentang himpunan itu sendiri. Nah, langsung aja ya. Untuk soal nomor 1, perhatikan diagram Venn di samping. Tentukan himpunan A, himpunan B, A gabungan B, A irisan B, A selisih B. Nah, kebetulan soalnya udah ditulis ya. Kita selesaikan satu-satu. Tentukan himpunan A. Kita akan menentukan himpunan A. Berarti lihat si buletan yang A. Yang A itu anggotanya apa? P, Q, R, S, T. Udah, berarti himpunan A adalah P, Q, R, S, T. Nah, selesai. Sekarang tentukan himpunan B. Nah, soal yang B-nya. Kalau kita mau mencari himpunan B, berarti lihat si lingkaran B ini. Berarti mana? S, T, U, V, W, X. Berarti himpunan B itu anggotanya S, T, U, V, W, X. Nah, sekarang yang C dia nanya A gabung B katanya. Ya udah, berarti kita lihat ini nih, si lingkaran A sama B itu anggotanya tinggal digabungkan. Si ST-nya cukup ditulis satu kali ya, walaupun di A ada ST, di B ada ST. Berarti A gabung B itu P, Q, R, S, T, U, V, W, X. P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Soal selanjutnya dia nanya A irisan B. Nah, kalau irisan gampang ya, dicari yang samanya. Yang samanya mana? Berarti ini yang ada di tengah nih. Nah, ST. Sekarang di soal yang terakhir, untuk soal nomor 1, dia nanya A selisih B. Ingat, kalau selisih itu berarti A selisih B berarti benar-benar anggota si A tanpa ada si B-nya. Anggota A itu kan P, Q, R, S, T, tapi si ST anggota B juga. Berarti ini jangan dimasukin ke hasil A selisih B. Nah, yang A selisih B yang mana? P, Q, R aja. P, Q, R. Nah, itu ini ya cara menentukan anggota himpunan dari diagram Venn. Masuk soal yang kedua, katanya misalkan diberikan himpunan-himpunan sebagai berikut. S itu semesta ya, 15 bilangan asli pertama. Himpunan A yaitu itu cara bacanya itu X, di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 10 dengan X elemen bilangan asli. Himpunan B-nya X, di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 15 dengan X elemen bilangan prima. Berarti kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, langkah pertama tentukan dulu si himpunan-himpunannya. Berarti si S-nya itu 15 bilangan asli yang pertama. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti kita cari anggota himpunan bilangan semesta dari angka 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu anggota himpunan bilangan semestanya. Sekarang himpunan A, katanya X-nya itu ada di antara angka 1 dan angka 10. Nih, si X-nya itu ada di antara angka 1 dan angka 10. Berarti ini kan gak ada tanda sama dengan di bawah ya, gak ada ya. Berarti si 1 dan 10-nya tidak masuk. Ingat materi berarti beda ceritanya ketika kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti si X-nya itu dari angka 1 sampai 10 dengan 1 dan 10-nya ikutan. Kalau kayak gini 1 sama 10-nya nggak usah dibawa. Berarti kalian cari bilangan asli antara 1 dan 10, tapi si 1 dan 10-nya jangan dibawa. Nah, ini berarti dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Lalu 2 2 6 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
himpunan B-nya. Himpunan B-nya itu dari 1 sampai 15, tapi dia bilangan prima. Terus nggak ada tanda sama dengan. Kan tanda itu ada kayak gini ya. Bedanya kalau yang kayak gini, misalkan gini, kayak gini 5. Nah ini artinya si satunya ikut. Jadi kayak gini nanti bentuknya 1, 2, 3, 4. Si 5-nya nggak usah dibawa karena nggak ada tanda sama dengan. Nah sekarang bilangan prima dari 1 sampai 15. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah sekarang dia nyari. Nah sekarang soal yang pertama, gambarlah diagram Venn dari himpunan tersebut. Berarti kita tinggal bikin diagram Venn ya. Untuk yang A kita mau bikin diagram Venn. Berarti langkah pertama bikin kotak kayak gini. Di sini himpunan semesta. Karena ada 2 himpunan kan, kita tulis himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan A, ini himpunan B. Ada yang sama nggak antara A dan B? Ada. Apa aja? 2, 3, 5, 7. Berarti di sini 2, 3, 5, 7. Wah, kecilan ya. Tapi kelihatan kan ya? 2, 3, 5, 7. Tinggal sisanya. 2 udah masuk, 3 udah masuk, berarti si A itu tinggal 4. 5 udah masuk, 6, 8, 9. Tinggal si B, 2, 3, 5, 7 udah masuk, di sini 11, 13. Nah, sisanya yang ada di luar yang nggak masuk ke A sama nggak masuk ke B, berarti angka 1. 2 udah ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 udah ada di sini, 12, 13 udah ada di sini, 14, 15. Nah, sekarang soal yang 2B. 2B dia nanya tentukan A min B, nih A min B dan N dari A min B. Berarti sebelum ke N kalian cari dulu A min B atau A selisih B. Ingat A selisih B itu lihat si A nya aja ya. Berarti ini kita tutup nih. Berapa hasilnya? 4, 6, 8, 9. 4, 6, 8, 9. Nah si B ini pertanyaan selanjutnya yaitu N A min B. N ini menyatakan berapa sih jumlahnya anggota si A min B. Nah yaudah tinggal dilihat aja. A min B itu ini kan 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Oh berarti ada 4. Kayak gitu. Sekarang si C nya. Si C nya dia nanya B min A. B min A. Berarti kalau B min A kita lihat si B nya aja. Nah berarti anggotanya 11 dan 13. Ada berapa sih anggota B min A itu? Ya tinggal dihitung 1, 2. Oh berarti ada 2 angka. Udah selesai. Itu untuk soal nomor kedua. Soal nomor 3. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 30 siswa, diketahui 16 siswa gemar bermain catur, 15 siswa gemar bermain tenis meja, dan 10 siswa gemar kedua-duanya. Pertanyaannya, gambarlah diagram Venn. Berapa banyak siswa yang hanya gemar catur, berapa banyak siswa yang hanya gemar tenis meja, dan berapa banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Oke, kita bahas. Ini soal nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3, yang pertama katanya dia minta diagram Venn. Ya udah, kita tulis diagram Venn di sini. Kita gambar semestanya. Semesta itu berarti keseluruhannya ya, dalam suatu kelas yang terdiri dari 30 siswa, berarti semestanya itu 30. Terus katanya di sini ada yang gemar catur, ada yang gemar tenis meja, berarti ada 2 himpunan. Dan di situ kan ada keterangan ada yang gemar kedua-duanya, berarti ada irisan kayak gini. Ini yang catur, ini yang tenis meja.
Langkah pertama untuk membuat diagram Venn dari soal cerita kayak gitu, kita isi dulu yang tengah, yang irisannya atau yang suka kedua-duanya. Yang gemar bermain tenis meja dan yang gemar kedua-duanya ada 10 siswa, berarti kita tulis nih ada 10 siswa. Sekarang yang gemar catur itu kan ada 16 siswa nih, gemar catur ada 16 siswa kan. Nah, bedakan, ada gemar catur, ada hanya gemar catur. Hanya gemar catur. Nah, beda satu kata tapi maknanya jadi beda ya. Kalau gemar catur berarti dia bisa suka juga olahraga yang lain. Kalau hanya gemar catur berarti dia cuman suka catur aja satu. Nah, yang gemar catur kan 16 orang. Dari 16 siswa ini ternyata ada yang gemar tenis meja juga 10 orang, karena tadi yang gemar kedua-duanya itu ada 10 orang atau 10 siswa. Berarti pertanyaannya, yang hanya gemar catur berapa? Nah, berarti 16 dikurangi 10 itu 6. Oh, ternyata nih yang hanya gemar catur aja, atau yang sukanya catur, atau yang ikutannya cuma catur aja, 16 dikurangi 10 yaitu 6 orang. Nih ya, 6 orang. Yang hanya gemar tenis meja ya sama. Yang gemar tenis meja itu kan ada 15. Berarti yang hanya gemar tenis meja itu 15 dikurangi 10. Hanya gemar tenis meja itu 15 dikurangi 10. Nah, 15 dikurangi 10 itu 5 orang. Nah, jadi udah ya, ini diagram Venn-nya. Ada nggak yang tidak menyukai kedua-duanya? Nah, nanti bisa kita cari. Kan ini 30 orang. Yang gemar catur ada 6 orang. Yang gemar kedua-duanya ada 10 orang. Yang gemar tenis meja ada 5 orang nih. Kalau dijumlahkan, benar nggak yang gemar catur 16? 10 tambah 6, 16, benar, itu suka catur 16 orang. Gemar tenis meja 10 tambah 5, benar, 15 orang. Kita jumlahkan, 6 tambah 10 tambah 5, berarti 21 ya. Sementara jumlah seluruh siswanya ada 30, berarti ada berapa orang yang gak suka kedua-duanya? Nah, berarti 30 dikurangi 6 dikurangi 10 dikurangi 5, itu hasilnya 9 orang. Ternyata ada yang gak ikut kedua-duanya, yaitu 9 orang. Dari diagram Venn ini bisa ketahuan jawaban yang B, C, D. Yang B itu kan berapa banyak siswa yang hanya gemar bermain catur? 6 orang. Berarti yang B itu 6 orang. Yang C itu berapa banyak siswa yang hanya gemar bermain tenis meja? 5 orang. Dan yang D itu berapa banyak siswa yang hanya tidak gemar kedua-duanya? 9 orang. Nah, udah ya. Nah, itu untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Dari sekelompok siswa terdapat 22 orang gemar voli, 20 orang gemar tenis meja, dan 12 orang gemar kedua-duanya. Gambarlah diagram Venn. Kemudian yang B-nya, berapa jumlah siswa yang terdapat pada kelompok tersebut? Berapa jumlah siswa yang terdapat pada kelompok tersebut? Berarti nyari himpunan semestanya ya. Untuk yang B. Nomor 4. Dia minta gambarlah diagram Venn. Di sini yang diketahuinya, gemar voli itu ada 22 orang. Gemar tenis meja ada 20 orang. Gemar tenis meja ada 20 orang. Kemudian tidak gemar keduanya
ada 12 orang. Nah, dari sini kita mau buat diagram Venn. Maaf, yang 12 orang itu gemar kedua-duanya, bukan tidak gemar ya, salah. Nah, kita buat diagram Venn-nya. Ini untuk 4A, berarti langkah pertama kita buat kotak kayak gini. Nah, ini gak usah diisi dulu karena kita belum tahu jumlah seluruh siswanya berapa. Sini ada 2 himpunan. Nah, di sini ada 2 himpunan, voli sama tenis meja. Ini udah diisi ya. Untuk voli karena 22 orang, yang gemar keduanya 12, berarti 22 dikurangi 12 sama dengan 10 orang. Tenis meja 20 dikurangi 12, karena di sini tenis meja 20 ya. Kurangi 12 itu sama dengan 8. Nah, jadi jumlah seluruh siswanya ada berapa? Nah, kebetulan di soal nomor 4 ini tidak ada yang tidak menyukai keduanya. Jadi tidak ada jumlah siswa yang ada di luar ini. Tinggal kita cari semestanya. Cara nyari semestanya tinggal tambahin aja 10 tambah 12 tambah 8 itu adalah 30. Gimana kalau misalkan ternyata di sini ada lagi nih yang nggak suka kedua-duanya? Ya udah, berarti ini tambah ini tambah ini tambah yang ada di luar itu berapa? Nah, itu jadi semesta. Nah, pertanyaan yang B, berapa sih jumlah siswa di kelas tersebut? Ya, ini 30 siswa. Ini ya, 30 siswa. Nah, itu pembahasan soal yang berkaitan dengan himpunan, baik soal cerita ataupun operasi pada himpunan. Untuk materi-materinya bisa dilihat ke video-video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.